belahan bumi yang membelah menjadi dua, dan ini akan bertemu. Iya, dari administrasi saya udah kalah duluan gitu. Tapi saya biarin dah Pak, pasrah. Kuotanya memang sudah dipenuhi oleh tadi guru-guru honorer yang di negeri tadi. Tolong gitu ya, untuk P3K kebijakannya disamakan dengan dinas. Saya ingin guru itu menjadi merdeka gitu. Aturan-aturan itu sangat tidak adil. Kita beralih ke materi selanjutnya, ya, paham? Menjadi guru merupakan panggilan hati bagi setiap orang yang melakoni profesi ini. Dedikasi dan semangat juangnya tidak pernah padam, meski keterbatasan kerap kali mengiringi jalan pengabdiannya. Saat ini tercatat ada 3.496.284 guru di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru setengahnya yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Selebihnya masih berstatus non-ASN atau guru honorer. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama jumlah guru berstatus non-ASN. Totalnya mencapai 293.053 guru. Rumitnya syarat alih status menjadi ASN menghadang ratusan ribu guru honorer. Sumbangsih tenaga dan pikiran mereka dibutuhkan. Namun, nasibnya digantung tanpa kejelasan status, menjadi potret miris wajah pendidikan di negeri ini. Fatah Sulaiman, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sindangwangi di Kabupaten Tasikmalaya, mengawali karir sejak tahun 2000 dengan status guru bantu. Hingga kini ia tetap setia. Setiap hari berjalan kaki menempuh jarak 6 km pergi pulang ke sekolahnya. Anak-anak harus tahu ya, dari mulai sekarang kalau ini namanya garis lintang. Meskipun hanya berbekal ijazah SMA, Fatah dipercaya mengampu pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Ia juga diminta mengajar mata pelajaran lain pada saat ada guru yang berhalangan hadir. Dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Ini merupakan belahan bumi yang membelah menjadi dua. Dan ini Sudah lebih dari seperempat abad, Fatah menyandang status sebagai guru bantu atau honorer. Kini gajinya memang sudah bertambah, namun masih jauh dari kata cukup. Apalagi insentif yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya muncul tenggelam tanpa kepastian. Kalau gaji itu kan 1.050.000. Berarti kalau di per hari sekitar 35.000. Iya, jadi sangat jauh dari abang saya yang tukang cabut rumput 80.000 sampai zuhur. Alhamdulillah. Ya apalagi yang dibandingkan dengan yang lain. Tapi kemudian dari uang yang situ tunjangan, kalau dulu ada yang namanya insenda, tapi waktu kemarin cairnya itu setahun sekali kalau mau lebaran, ya kurang lebih ada sekitar 1 jutaan lebih lah bersihnya. Iya dulu. Kemarin ada, dulu mah enggak, dulu pernah ada yang namanya yang dari kepala sekolah. Kita mah cuma nanda tangan nih ada semacam ya insentif. Zaman 30.000 sebulan dulu itu ada, tapi hilang. Kemudian ada lagi sekitar tahun berapa ya? Kemudian hilang lagi, kemarin hilang lagi.
Demi terus menyambung hidup, Fatah berjualan jajanan di lingkungan sekolah. Mau tidak mau, sebab seiring waktu berjalan, tanggungan biaya hidup keluarganya terus bertambah. Selain harus membayar sewa kontrakan rumah, juga membiayai 2 anaknya yang masih sekolah. Karena kita kalau pakai rasio logika gitu kan nggak masuk akal. Misalnya sehari 35.000, kebutuhan lebih dari 50.000. Kenapa tidak begitu sampai berperasaan gimana? Karena begini ya, keberkahan itu saya lihat ternyata sangat nyata. Walaupun saya tidak menginjak pada yang namanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tapi sangat yakin bahwa ini adalah benar-benar jalan yang baik. Di sini ada yang namanya garis bujur. Garis bujur ini akan menentukan waktu. Sepanjang seperempat abad menjadi guru honorer, Fatah sebenarnya pernah beberapa kali mengikuti seleksi ASN, namun selalu terganjal oleh ijazahnya. Bapak 2 anak ini hanya menyelesaikan kuliah hingga jenjang diploma 2. Tidak ada apa namanya itu karena belum S1 itu ya. Kemudian yang kemarin ada P3K, nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan aja gitu. Harapannya segitu. Mudah-mudahan aja ke depannya itu pemerintah tidak selalu harus mengikuti seperti di undang-undang harus S1 kan. Sementara pengabdian sudah 25 tahun untuk negara Indonesia. Profesi guru sejatinya adalah simbol perjuangan untuk mencerdaskan bangsa. Pengabdian yang tak lekang oleh waktu. Namun sayangnya, kebijakan seringkali justru menggerus pengorbanan guru. Ratusan ribu guru kini masih was-was menunggu kepastian status. Diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ataukah justru tereliminasi dan diputus hubungan kerja? Saya malu kadang-kadang, Pak. Terbentur usia. Saya guru honor, udah tua, masih honor juga. Ada polisi, ada polisi. Ruang kelas ini menjadi saksi perjalanan Ani Yuliat mengabdi sebagai guru honorer. Sudah 20 tahun perempuan berusia 57 tahun ini mengajar di SD Negeri Desa Kolot, Tasikmalaya. Meskipun gaji yang diterima tidak seberapa, ia teguh menjalani profesinya, mendidik putra-putri generasi penerus bangsa menggapai cita-cita. Dari mulai 50.000 sebulan. Itu bertahun-tahun itu 50.000. Naik lagi 100.000. Naik lagi 150. Sampai 300 bertahap gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya ada penghargaan dari sekolah, mungkinnya jadi guru honor itu sebulannya saya dapat 1,5 juta sekarang. Mungkin karena masa bakti saya udah lama kali ya. Alhamdulillah sekarang anak-anak udah berhasil begitu walaupun bukan pegawai negeri gitu. Jadi bisa membantu kepada saya gitu buat kehidupan sehari-hari saya dan keluarga gitu. Masalah suami saya udah nggak bisa bekerja lagi, Pak. Habis jatuh kakinya patah jadi nggak kerja. Ani Yuliat memang hanya bisa pasrah, namun tidak ada kata menyerah di kamusnya. Kesuksesan anak didik menjadi pemacu semangatnya selama ini. Kalau saya ngeliat anak-anak ceria begitu, perasaan tuh puas, bahagia gitu.
Apalagi ngeliat anak-anak udah sukses, puas, ada yang udah PNS, udah ini, bangga gitu. Cuma jadi guru itu kebanggaannya itu anak mampu. Kalau kita belajar baca, anak bisa mampu, bisa baca, bisa menulis, itu perasaan hati saya bahagia gitu. Pinter. Betul ini? Betul. Tangan dong buat kalian. Berstatus guru honorer sejak tahun 2005, Ani Yulia bukannya tidak pernah berusaha. Namun apa daya, ikhtiarnya terbentur syarat utama menjadi ASN. Sebab ia hanyalah lulusan Sekolah Pendidikan Guru tahun 1986 silam. Persaingan banyak mungkin Pak, persaingan banyak. Mungkin ya kemampuan saya nggak ini gitu, saya gagal. Terus kemarin lagi ada rekrutmen ya, tapi berhubung saya bukan sarjana, jadi saya pasrah ya, pasrah. Terus kemarin lagi ada pengangkatan P3K paruh waktu, saya gagal lagi, tersingkir karena usia. Usia saya udah lebih sebulan, kan batas usia katanya 57 ya. Saya lebih sebulan, jadi saya diisi out lagi gitu. Makanya sekarang saya pasrah aja dah. Saya malu kadang-kadang Pak. Terbentur usia. Saya guru honor udah tua, masih honor juga. Kalau semangat sih ya Pak. Kalau semangat sih ya, mudah-mudahan sampai akhir gitu ya. Kalau nggak dibatas sama usia gitu untuk pensiun, untuk berhenti, insya Allah saya akan lanjutkan perjuangan saya gitu. Walaupun ya begini nggak ada penghargaan dari pemerintah juga. Ini di sini kan SD ini. Faktanya memiliki ijazah sarjana saja, nyatanya bukanlah jaminan langsung lolos seleksi guru ASN. Seperti yang dialami oleh Safrudin, setelah 13 tahun mengabdi sebagai guru kelas jauh sejak tahun 2005, barulah ditarik sebagai guru honorer di SD Negeri Lewinanggung. Namun, selama 20 tahun mengajar, honor yang diterimanya tetap sama, Rp250.000 per bulan. Hari di mana hari tersebut terjadinya ya. Tahun 2024 lalu, Safrudin lolos seleksi P3K paruh waktu. Namun hingga kini belum mendapatkan formasi atau penempatan. P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian jam kerja yang fleksibel dan gajinya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Safrudin tidak patah arang dan asanya terus membumbung tinggi. Di hatinya selalu terpatri misi mencerdaskan anak-anak didik. Ya hati kecilnya aja, ada hati kecilnya. Tetapi kita itu jalani aja. Karena sudah sampai sudah ada bagian ini tidak akan kemana, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemerintah kita, alhamdulillah sampai saat ini terus berusaha supaya terutama semua guru kesejahteraannya dapat penuhi semua. Alhamdulillah, kami terima dari teman-teman, alhamdulillah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan seluruh instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024.
Namun hingga kini, pemerintah daerah kedodoran menuntaskan status guru honorer. Kemarin sempat dihitung sampai 180 miliar. PAD kita aja kan cuma 114. Ani Anggraini, seorang guru honorer di Garut, memilih mengajar di 3 sekolah sekaligus dalam sehari. Demi mengejar status kepegawaian, ia mengajar di SD negeri dan madrasah. Ia juga sudah mengantongi sertifikasi guru, meskipun belum berstatus ASN. Ajang Sujana, guru honorer di MTS Al-Ma'arif Kadung Ora Garut, mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah. Ia menuntut guru honorer swasta yang memiliki masa kerja lama diberikan kesempatan yang sama mengikuti tes ASN. Ya kecewa sekali gitu kalau memang, apalagi sekarang kan usia seperti saya kan, usia semakin bertambah, semakin tua, mungkin sementara untuk kesempatan mengajar kan ada batas waktunya gitu kan. Usia 60 kan udah pensiun gitu. Yang jawabannya setiap kita mempertanyakan itu ya jawabannya sama. Anggaran. Tasik itu nggak punya anggaran. Forum Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tasikmalaya menilai pemerintah daerahnya kurang berpihak pada nasib guru honorer. Saat mengikuti seleksi P3K paruh waktu, guru-guru justru diminta menaikkan surat pernyataan tidak menuntut kenaikan gaji maupun diangkat menjadi ASN di Pemkab Tasikmalaya. Aneh saja rasanya, karena mau diangkat jadi ASN kok nggak boleh nuntut. Kemudian persamaan gaji, ketika diangkat menjadi ASN harusnya meningkat juga kesejahteraannya. Itu harapannya kan itu, setiap tenaga honorer yang hari ini dengan penghasilan pas-pasan, ketika diangkat menjadi ASN tentu mereka berharap, oh saya kesejahteraan saya meningkat nih. Tapi kan dengan kondisi waktu itu muncul surat pernyataan seperti itu, tidak boleh menuntut upah, kemudian persamaan gaji, ya lucu. Ditemui oleh realitas, Bupati Tasikmalaya tidak menampik adanya surat pernyataan tambahan tersebut. Cecep Nurul Yakin mengaku tidak sanggup membayar gaji P3K paruh waktu sebesar 180 miliar rupiah per tahun. Karena kan ada regulasi lah. Kalau Bupati tidak mengusulkan untuk didaftarkan menjadi P3 yang memiliki NIP, maka terancam P3 paruh waktu itu dianggap mengundurkan diri. Kalau kita dorong kemarin diusulkan, maka itu akan menjadi beban daerah untuk salarinya. Sementara kita tidak punya kemampuan untuk membayar sebesar itu. Maka akhirnya kita membuat komitmen kemarin. Dan mereka siap tidak nuntut gaji sesuai dengan UMK, tapi sesuai dengan yang diterima saat ini. Kemarin sempat dihitung sampai 180 miliar. PAD kita aja kan cuma 114. Di Jakarta, ribuan guru madrasah yang berasal dari 7 kota besar di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa akhir Oktober lalu. Mereka menuntut perbaikan status dan kesejahteraan guru madrasah swasta. Di Garut, Jawa Barat, ribuan guru honorer di sekolah madrasah swasta juga menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Garut. Mereka menuntut kesempatan dan hak yang sama mengikuti seleksi ASN.
Ketua Persatuan Guru Madrasah Kabupaten Garut mengeluhkan akses mendaftar ASN yang sangat terbatas. Sementara gaji honorer yang mereka terima selama ini hanya berkisar Rp100.000 hingga Rp400.000 per bulan. Garut itu madrasahnya ada 1.498 lembaga, negerinya baru ada 15. Ya kurang lebih 1% negeri, swastanya sisanya. Ini daerah sampai aliyah ya, RA sampai aliyah. Gurunya itu baru 800 lebih yang ASN P3K. Nah, sisanya swasta, honorer semua. Nah, dari itu ketika pengangkatan di negeri ikut seleksi bisa, ada pengangkatan swasta tidak bisa ikut. Jangan diangkat, seleksi pun untuk aksesnya tidak bisa ikut karena sistemnya pemerintah belum bisa mengizinkan guru-guru honor yang ada di swasta tidak bisa. Kalau honor di negeri bisa. Apakah semua alasannya regulasi aja? Guru bukan sekedar pekerjaan biasa. Guru menjadi simbol pengabdian tanpa batas. Namun tidak sepatutnya serba terbatas. Tidak semestinya dianggap sebagai beban anggaran, melainkan aset dan investasi masa depan. Jangan pandang sebelah mata. Mewujudkan kesejahteraan guru menjadi kunci martabat bangsa. Alhamdulillah berkat Bapak dan Ibu Guru, saya sekarang menjadi anggota polisi. Saya berterima kasih banyak sekali untuk jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru yang telah banyak menyampaikan ilmunya, pelajarannya, hingga saya bisa sampai saat ini menjadi dokter. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selamat Hari Guru Nasional. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.